الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 kalau tidak salah, bulan Jumadil Awal 1445 Hijriah, 25 November 2023. Alhamdulillah kita sehatul afiat dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh yang indah dan nikmat sekali. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surah Asy-Syu'ara 213, 214 dan 215 Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin wa anzir ashiratakal aqrabin wahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Berhubungan ayat itu dengan peringatan keras kepada kita tentang jangan mendekatkan diri kita dengan kemusyrikan. Ayat itu juga memperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengingatkan kepada kerabat-kerabat dekatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada ayat-ayat ini sangat menekankan kepada kita di mana Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allah ilahan akhar." Hampir berhubungan dengan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Jangan engkau berdoa, meminta, beribadah kepada Allah bersama Tuhan-Tuhan yang lain. Larangan keras dengan menyandingkan Allah bersama sesuatu yang dianggap Tuhan, yang dianggap kedudukannya sama. Tidak mesti berhala, sekalipun ayat ini untuk berhala. Jangan sandingkan Allah dengan berhala. Berhala itu kan tidak mesti batu dipahat kemudian disembah. Warna putih, angka 1, nolnya warna merah, angka 1, kemudian nolnya 6 biji, itu bisa jadi berhala, Pak. Bisa jadi berhala. 100 tambah 3 kali 100.000 artinya. Kalau entah contohkan nggak ada depang di kantongnya. Jadi berhala bukan berarti ayo kemudian dipahat disembah, tidak. Manakala kita tidak mampu menempatkan sesuatu makhluk yang ada di samping kita dan kita menjadi hambanya semata, maka itu bisa menjadi yang dihubungkan dengan ayat ini. Menyandingkan sesuatu
dengan sesuatu yang kita anggap, Allah dengan sesuatu yang kita anggap punya kekuatan. Punya kekuatan. Allah menjaga akidah kita. Kalau kita berdoa memanggil Tuhan selain daripada Allah, itu jelas. Ditunjang dengan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. 180 Al-A'raf. Kalau meminta tuh kepada Allah dan panggil nama Allah, kan gitu. Asma'ul Husna. Jamaah sekalian, yang kedua, wa anzir ashiratakal akrabin. 214. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu, hai Muhammad. Kalau turun ayat ini, Nabi langsung reaksi. Langsung bereaksi, langsung mengumpulkan seluruh keluarganya. Karena ini perintah. Wa anzir, diawal dengan fi'il amr. Ashiratakal akrabin. Keluarga dekatmu berikan peringatan. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah ayat ini turun, maka Rasul mengumpulkan kerabat dekatnya. Berkumpul seluruh kerabat dekat. Apa kata Nabi? Ya ma'syara Quraisyin, ishtaru anfusakum, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, karena Nabi lahir dari suku Quraisy, jagalah diri kalian. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Aku nanti tidak mampu menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Kalian, wahai suku Quraisy, akan bertanggung jawab satu persatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan seseorang. Jangan pernah kita terkecoh dengan satu kata-kata, wah ini kamu gampang aja karena bapingku aja di belakangku. Aku masuk surga, Ika masuk surga juga. Nang jadi imamnya belum tentu masuk surga. Wahai orang Quraisy, beribadah yang banyak, berpersiapan yang banyak. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu di hadapan Allah Ta'ala. Wa ya bani Abdi Manafin. Wahai bani Abdi Manaf. Abdi Manaf itu pedatuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibni Abdullah, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, bin Abdul Manaf. Nabi Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Kalau Abdullah itu bapaknya Nabi, Abdul Muttalib itu kainya Nabi, Hashim itu datunya Nabi. Abdul Manaf itu apa yang di atas datu tuh? Kadang-kadang tahunya juga, kadang-kadang sepakat. Di atas kai itu datu, itu orang mana aja mau menyambat. Tapi di atas datu, cicit, cuit, kada tahu kisahnya apa di atasnya. Jadi, yang dipanggil oleh Nabi di antara kerabat Abdul Manaf, anak cucu Abdul Manaf, yang di situ terkurung, dan sanak, ku sepupu sekaliku, sepupu dua kaliku, sepupu tiga kaliku. Ishtaru anfusakum. Berbekal oleh kalian. Inni la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu nanti di hadapan Allah Ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari ini lebih mengingatkan kepada kita, Bapak. Baru di separuh hadisnya kita baca, kita sudah tahu. Oh, Allah itu melarang untuk mengangkat harkat martabat seseorang di hadapan Allah dengan menjual-jual juriyat. Dengan menjual-jual nasab. Hari ini kan banyak orang yang bangkit, martabat kedudukannya baik di hadapan sesama manusia. Karena aku juriyat, aku keturunan. Bubuhan kami biar kada sholat, insya Allah masuk surga. Ini kan pendapat pembodohan luar biasa. Anak cucu Abdul Manaf,
aku tidak mampu menolongmu nisuk kepada seluruh keluarganya. Dengan apa yang akan Allah timpakan kepadamu pada hari kiamat. Wa ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas anak Abdul Muttalib, makin kecil Nabi. Makin mendekatkan kepada keluarga dari kaum kafir Quraisy, anak cucu Abdi Manaf, kemudian menunjuk kepada pribadi-pribadi. Kenapa Nabi menunjuk Abbas bin Abdul Muttalib? Karena Abbas itu bersaudara dengan ayahnya. Orang Banjar memadahkan dan sanak Abah itu apa? Mamarina. Ada ujungnya lagi Pak Jepahmi. Mamarina wujud. Apakah arti wujud? Kada paham juga. Artinya, ini Mamarina nang nyata nih. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Inilah ugnia'aka minallahi syai'ah paman. Aku tidak mampu menolongmu nanti di hadapan Allah Ta'ala pamanku. Jawab sekalian. Pada saat jenazah Abi Thalib terbujur, baru saja menghembuskan napas tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Jika Tuhanku mengizinkan, jika Tuhanku tidak marah kepada aku, hai pamanku, aku akan doakan kau kepada Allah Ta'ala. Aku akan doakan kau kepada Allah. Saking sayangnya Nabi kepada siapa? Kepada Abi Thalib. Umur 6 tahun ditinggal ibu. Dipelihara oleh kakek. Umur 8 tahun ditinggal kakeknya Abdul Thalib. Setelah 8 dipelihara oleh paman Abi Thalib yang menyayangi luar biasa kepada Nabi. Namun Abi Thalib sayang kepada Nabi karena Abi Thalib adalah anaknya Abdullah. Karena anaknya Abdullah, karena cucunya Abdul Muttalib. Jadi Abi Thalib itu sayang nasab yang luar biasa. Tapi Abi Thalib tidak sayang kepada Nabi sebagai Rasul. Kalau sayang kepada Nabi sebagai Rasul, Abi Thalib pasti masuk Islam. Pasti masuk Islam. Berpuluh-puluh tahun hidup dalam satu rumah. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak beriman. Artinya kesayangannya karena kemanakanku. Oke, bukan karena agama yang dibawanya. Wafat itu pamannya tanpa mengucapkan kalimat la ilallah. Kalimat terakhir yang diucapkannya di waktu wafat kau, ya Aba Jahlin, ini astaqim. Aku istiqomah dengan agama nenek moyang kita. Aba ayyakula la ilaha illallah. Maka dia tidak mau mengucapkan la ilallah. Menghembuskan napasnya terakhir. Nabi masih berkata, jika Allah tidak marah, jika Allah izinkan, paman akan kupintakan doa kepada Allah Ta'ala. Ayat 113 surah At-Taubah yang turun bukan mengizinkan. Apa? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim, kata Allah Ta'ala. Tidak pantas bagi seorang nabi, kata Allah. Yang disebut nabi dalam Al-Quran itu hanya Nabi Muhammad SAW. Padahal ke-25 nabi itu, ke-25 rasul itu Allah yang angkat. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan Adam dengan kata-kata nabi. Allah tidak pernah menyebutkan Ibrahim awalnya dengan kata-kata Nabi. Jadi apabila ada kata-kata Nabi, kata Rasul dalam Al-Quran itu pasti Nabi Muhammad SAW. Maka nalin Nabi wallazina amanu. Tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang yang beriman. Ayyastaghfiru lil musyrikin. Untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam kesyirikan. Walau kanu uli kurba, sekalipun yang mau dipintakan ampun itu kerabat dekatnya. Siapa yang baru wafat waktu itu? Abi Thalib. Putus mata rantai hubungan yang hidup dengan yang mati jika iman berbeda. Jangan pintakan ampun, kata Allah, karena dia mati dalam kemusyrikan.
Peringatan ini yang Allah ingin sampaikan. Wa anzir ashiratakal akrabin. Berikan peringatan kepada kerabat dekatmu. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'a. Belum tidak mampu menolongmu nanti di hari kiamat. Di detik habisnya napas Abi Talib, datang Abbas di tengah kepiluan Nabi Muhammad SAW. Di tengah kesedihan Nabi. Apa kata pamannya Abbas? Ya Rasulullah, ma aghnait an ammika. Bismillah. Wahai Rasulullah, sampian bisa menolong apa dengan pamanmu ini? Ini jenazah paman terbujur. Abbas bin Abdul Muttalib, paman yang muslim, meminta kepada Nabi setelah Nabi mendapat tolakan dari Allah untuk tidak boleh mendoakan. Abbas datang, pian bisa menolong apa wahai Rasul dengan paman ini? Dia menyayangimu luar biasa. Dia akan marah kepada orang yang memarahimu. Abbas seolah lagi mencari celah, adakah lagi keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna ammi Abu Talib bidahdahin min nar. Pamanku Abbas, pamanku Abi Talib akan Allah masukkan ke dalam neraka yang bernama Dhahdah. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Jika bukan karena aku keponakannya. Artinya Allah memberikan kasihan kepada Abi Talib karena Nabi Muhammad SAW. Lakana fid darkil asfali minan nar. Maka nanti dia akan Allah masukkan di lapisan yang paling di bawah daripada api neraka. Terus bagaimana neraka Dhahdah yang ringan itu? Satu jurang yang dangkal katanya. Apabila Abu Talib masuk ke dalam jurang Dhahdah itu, maka menyalalah apinya. Sampai di mana apinya menyala? Sampai di dua mata kaki. Lutut kada terbakar, pinggang kada terbakar. Menyala sampai di dua mata kaki. Pada saat menyala sampai di dua mata kaki, maka mendidihlah otak dan melelehlah daging-daging yang ada di muka. Batis nang bainjak, kepala nang menggurak. Itu siksa yang paling ringan. Dalam hadis lain Nabi katakan, inna ahwala ahlun nar, seringan-ringan ahli neraka, pada hari itu nanti dia diberikan dua sandal. Orang ahli neraka yang paling ringan itu diberi sandal. Mereknya apa sandalnya? Jahannam. Bukan swallow. Dipakaikan dua sandal yang dari api itu. Setelah dipakaikan dua sandal dari api itu, maka berjatuhanlah daging-daging yang ada di kulitnya. Bapak, risaulah kita apabila dicitrakan tentang itu. Tidak ada siksa sedahsyat itu. Maka Nabi, pamanku Abbas, beribadahlah engkau. Aku tidak mampu tolongmu nanti pada hari kiamat. Tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Wa ya Sofiyah, ammati Rasulillah. Wa ya Sofiyah, ammah bibiku. Sofiyah bibiku. Memarina lagi nih. Saudaranya Abdullah, ayahnya, tapi saudara perempuan. Abbas tadi saudara laki-laki. Yang dipanggil Nabi ini paman bibi yang beriman kepada Nabi. Wahai Sofiyah bibiku, inilah ugunia angki minallahi syai'a bi. Aku nanti tidak mampu menolongmu di hari kiamat. Apa yang Allah timpakan kepada bibi. Artinya berbekal yang banyak. Beribadah yang kuat selagi hidup di dunia. Sekalipun Sofiyah acilku. Sofiyah adalah bibiku. Tapi aku tidak mampu menolongmu. Mengingatkan keras kepada kita bapak-bapak. Dengan apa paham yang beredar di tengah masyarakat. Keturunan-keturunan tertentu biar kada sholat tetap masuk surga. Keturunan tidak mempercepat doa kita. Nasab tidak mempercepat ibadah kita. Tapi semua yang dipertanggungjawabkan adalah apa yang kita lakukan. Anak kemanakan siapakah kita?
Kalau di dunia silahkan dia diagung-agungkan. Tapi ke akhirat dia tetap akan membawa apa yang dia lakukan di dunia ini. Penutup peringatan Nabi yang sangat keras kepada seluruh keluarganya, apa? Ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, anakku. Nabi itu sayang dengan Fatimah. Sayang luar biasa. Sampai dari beberapa riwayat disebutkan, kalau ketemu Fatimah tuh, Nabi langsung pegang tangannya dan dia cium tangannya. Saking sayangnya. Ketulahanlah Nabi, atau siapa Fatimah kah ketulahan, dicium kuitan tangan, dan ketulahan itu orang Banjar. Kadang-kadang tahu judulnya ketulahan itu apa artinya. Dicium Nabi saking sayang dengan anaknya. Tapi pada saat peringatan itu yang Allah perintahkan untuk disampaikan, Fatimah anakku, ambil dari hartaku jika kamu mau. Fa inni la ughniya anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu nanti pada hari kiamat. Tetap kita satu persatu akan bertanggung jawab. Maksudnya pada jamaah sekalian, nasab apa yang perlu kita banggakan di muka bumi ini? Apalagi sudah ke-8, ke-7, ke-9. Ada kisah nasab itu sedikit yang menggelitik hati kita. Apa? Keluarganya kaya-kaya. Sugih 7 turunan. Tapi ada yang sekong nama minta-minta. Kesana sini. Pakai topi purun. Hujan nama membari. Ya, ini keluarga no sugih. Nang 7 turunan. Itu kalau ajarnya. Tapi aku nang ke-8 jarnya. Aku ada sugih lagi, aku turunan ke-8. Sekedar guyon aja. Artinya nasab kada bisa kita pasang di hadapan Allah Ta'ala. Nasab tidak mengangkat derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Anakku, ayah tidak mampu menolongmu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Minta doakan minta doakan, silakan lon siapa aja. Ulun lon pian minta doakan, pian bisa juga minta doakan, kita saling mendoa, bertemu dan kita sehat walafiat, bukankah itu doa? Kalimat yang paling ringan, assalamualaikum wa waalaikumsalam, bukankah itu doa? Doa tidak masalah, tidak masalah. Nah, kalau mengambil berkah, pikirkan dulu. Ada kan mau berkah nang diambil berkahnya. Nih. Tapi kalau minta doa, itu silahkan. Nah, jadi di antara tema kita pagi ini adalah beribadah dan untuk kita. Untuk kita. Itu yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Auhallahu taala ila Daud alaihissalam. Pernah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, kata Allah, basyiril mu'minin, inni aqbalut taubah. Wahai Daud, basyiril muznibin, berikan kepada kabar gembira kepada pendosa. Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada pendosa-pendosa. Apa kabar gembiranya? Ini akbalut taubah. Sesungguhnya aku akan menerima taubatnya jika mau bertaubat. Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada pendosa-pendosa. Aku akan menerima taubatnya jika dia mau bertaubat. Coba kita tengok dalam Al-Quran ada satu ayat, Pak. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hambaku yang asrafu ala anfusihim, melampaui batas sudah atas diri mereka. Penjahat luar biasa. Allah panggil dengan kalimat, wahai hambaku yang berbuat dosa terus. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa. Ayat ini menyampaikan bahwa tidak ada dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak dibawa sampai mati. Allah memang berfirman 2 kali dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. 116 lagi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Siapa yang syirik kepada Allah, dia telah menempuh jalan yang paling sesat. Siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah terperangkap kepada dosa yang amat besar. 2 kali dalam ayat ini Allah katakan Allah tidak ampuni dosa syirik. Tapi setelah dihubungkan dengan wahai hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa atas rahmat Allah. Allah akan ampuni semua dosa-dosa. Di mana berbedanya ayat ini? Tidak berbeda. Artinya, apapun bentuk dosanya, jika diselesaikan sebelum mati, maka Allah akan membuka pintu taubat. Ya Daud, wahai Daud, basyiril muznibin. Berikan kabar gembira kepada pendosa-pendosa. Ini akbalut taubata. Aku siap menerima taubatnya jika mau meminta ampun. Aku akan terima taubatnya jika mau bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kasih sayang Tuhan kita itu luar biasa Pak kepada kita. Allah berharap kita datang dengan kebersihan jiwa. Kemudian ya Daud, wahai Daud, wa anziris siddiqin. Berikan peringatan kepada ahli-ahli ibadah, ahli-ahli amaliyah. Berikan peringatan. Allah yu'jibu bi'amalihim. Agar dia jangan ujub dengan amalnya. Langkah ibadah berikan peringatan juga. Apa peringatannya? Jangan ujub. Apa garang ujub itu? Aku yang paling ibadah. Biasanya kayak itu. Apapun bentuk pengakuannya, apalagi ibadah, maka itu ujub. Rusak nilai ibadah dalam jiwa kita itu ada 3. Ujub, riya, sum'ah. Ketiga-tiganya ini ayat Allah. Melarang keras itu ada di dalam setiap diri manusia. Karena akan mengikis habis amal ibadah yang dilaksanakan. Mungkin itu aja Pak yang dapat ulun sampaikan. Ulun berjanji lawan pamurjani 15 menit aja Pak Mur lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.